Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Purwasyarifah. Saya dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2017 Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, di sini aku akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran daring di kalangan mahasiswa. Gitu. Sejak SK dari Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan terbit mengenai upaya pencegahan dan juga dari penyebaran COVID-19, semua kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka diliburkan untuk sementara. Itu tuh serasa kegiatan belajar mengajar, kegiatan pendidikan tuh serasa di lockdown gitu. Jadi kita udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa belajar secara tatap muka lagi, duduk di bangku perkuliahan, mendengarkan dosen, ataupun sharing-sharing bersama teman secara tatap muka. Mungkin itu ya jadi nggak enaknya tuh karena nggak bisa berjabat tangan seperti itu, datang ke perkuliahan di kelas seperti itu. Pembelajaran daring ini memberikan ruang kepada mahasiswa dan juga dosen ataupun siswa-siswa lainnya, sekolah lainnya, untuk berinteraksi langsung namun tidak tatap muka dengan tidak harus bertemu atau melalui daring. Banyak media-medianya sebagai salurannya, mungkin ada koneksi internet, jadi pakai Zoom, pakai Classroom, ataupun pakai web-webnya kampus kayak gitu untuk pembelajaran, untuk diskusi juga. Memang di tengah situasi ini metode pembelajaran secara online ataupun daring dirasa solusi yang tepat gitu ya, karena kita memang di dalam pandemi COVID-19 nggak bisa kemana-mana, mungkin ini dirasa yang paling tepat gitu. Meski kampus diliburkan, namun tuntutan dalam proses pembelajaran masih dapat terlaksana dan tercapai, walaupun mungkin tidak memuaskan seperti kita bertatap langsung kayak gitu. Mungkin salah satu faktor dari kesiapan segala pihak itu akan mempengaruhi hasilnya juga. Mungkin si mahasiswa ataupun dosen tidak siap, itu akan mempengaruhi hasilnya. Jadi kedua belah pihak itu pasti bekerja keras untuk melakukan pembelajaran secara daring itu tadi. Oke, kita lanjut. Namun di kalangan mahasiswa ini, pembelajaran secara daring ini menurut saya udah bukan hal yang asing lagi, karena setiap semesternya kita ada e-learning dan itu diwajibkan. Dan untuk siswa-siswa SMP, SD, ataupun SMA mungkin sebagian nggak asing, tapi mungkin sebagian juga asing. Karena apa? Karena kita lihat juga latar belakang dari sekolahnya tersebut, mahasiswa tersebut atau siswa-siswa tersebut. Mungkin ada SD yang tidak menerapkan ini sama sekali dahulunya gitu kan, tidak mengenalkan teknologi-teknologi sejak dini kepada siswa-siswanya. Atau mungkin ada SMP ataupun SMA ataupun SMK yang dari awal mengenalkan sedikit demi sedikit mengenai teknologi daring ini gitu. Misalnya dulu waktu SMK aku mendapatkan kegiatan belajar mengajar itu secara edmodo, pakai edmodo kayak gitu, cara daring juga. Jadi guru tidak perlu datang, hanya mengirimkan tugas dan juga video pembelajaran mereka melalui edmodo. Lalu kita bisa berdiskusi, ada ruang diskusi di edmodo itu. Itu sih pengalaman aku di SMK dulu. Terus kalau di SMP aku udah pernah juga, tapi baru sedikit ya. Kalau itu pakai web, kalau itu dulu pakai web SMP gitu. Hanya bisa diskusi dan kirim tugas aja kalau dulu. Tapi kalau kita kuliahan, apalagi di Universitas Teknologi Yogyakarta, pasti kita udah terbiasa lah dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Namun yang menjadi latar belakang lagi kan kendalanya mungkin sinyal ataupun koneksi internet, kuota, dan lain-lain. Itulah yang menjadi halangan ataupun noise-nya. Nah, latar belakang dari mahasiswa juga perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran daring ini. Hal itu tentu membuat dosen juga bekerja ekstra, sama halnya dengan mahasiswa, yang mungkin latar belakangnya keadaannya kurang memadai untuk proses pembelajaran secara daring. Pasti juga akan berusaha dengan ekstra. Jadi kedua belah pihak, dosen dan juga mahasiswa,
akan berusaha semaksimal mungkin, berusaha ekstra untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Karena apa? Itu kewajiban kita sebagai pelajar yang harus menyelesaikan pembelajaran kita, namun dalam situasi yang seperti ini, gitu. Nah, efektif, lanjut lagi. Jadi kedua elemen antara dosen dan juga mahasiswa sebenarnya melakukan kerjasama yang keras untuk terlaksananya pembelajaran daring secara efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien ini suatu pembelajaran daring, mungkin ini kunci utamanya adalah komunikasi antara dosen dan juga mahasiswa. Komunikasi ini akan terjalin secara lancar apabila noise itu atau gangguan itu minim. Nanti akan saya jelaskan adalah komponen-komponennya. Nah, sebelumnya komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian ide, gagasan, ataupun pesan, ataupun informasi kepada satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi ini dilaksanakan secara verbal dan juga non-verbal. Oke, yang verbal, pertama verbal itu secara lisan. Saya berbicara seperti ini adalah komunikasi verbal. Dosen berbicara di hadapan mahasiswanya, berbicara menerangkan materinya, itu adalah verbal. Lalu tangan saya yang seperti ini adalah bentuk nonverbal. Saya memberikan 2, itu nonverbalnya. Lalu saya mungkin mengerutkan ini, nah ini nonverbalnya juga. Atau mungkin saya menganggukkan saat dosen memberikan penjelasan, atau mungkin saya menggeleng-gelengkan kepala, tanda tidak mengerti, ataupun saya mungkin seperti ini, itu tanda-tanda atau simbol-simbol yang disebut nonverbal dari komunikasi. Hal-hal itu akan mudah kita tangkap saat pembelajaran secara tatap muka. Nah, ini yang mungkin tidak kita dapatkan saat pembelajaran daring. Oke, kita lanjut. Oke, komponen dalam komunikasi ada hal-hal yang harus ada. Ada yang namanya itu komponen-komponennya. Ada komunikator, pesan, channel, komunikan, respon. Ada 5 ya. Komunikator itu adalah penerima pesan. Penerima pesan itu tadi adalah mungkin si dosen sebagai komunikatornya, kayak gitu. Yang mengirim pesan. Komunikator pengirim pesan. Nah, lalu ada pesan. Pesan itu berupa ide ataupun informasi, gagasan, ataupun isi dari pesan itu tersebut yang akan disampaikan oleh komunikator, pengirim pesannya atau sending. Nah, selanjutnya adalah channel. Channel itu atau saluran atau berupa media yang digunakan untuk mengirim pesan tersebut. Nah, di dalam media ini akan ada, di dalam channel ini akan ada noise-nya. Mungkin noise itu akan ada sedikit ataupun banyak, tergantung dari komunikasi yang terjadi. Noise itu adalah gangguan. Jadi, misal salurannya adalah pengiriman pesannya menggunakan telepon WA gitu ya, telepon WhatsApp. Nah, di situ ada noise ataupun gangguan. Gangguannya semisal ada sinyal kuota yang tidak ada. Nah, itu adalah gangguan. Gangguan dari si saluran itu tadi atau channel. Gangguan itu semakin minim gangguan atau semakin sedikit gangguan akan semakin efektif pesan yang tersampaikan. Jadi, semakin efektif, semakin jelas gitu. Lalu selanjutnya ada komunikan. Komunikan adalah penerima pesannya. Jadi komunikator, pengirim pesan, lalu ada pesan, channel, dan komunikan. Komunikan adalah penerima pesan. Orang yang dituju untuk pesan itu tersampai. Nah, yang kelima ada respon, umpan balik atau feedback. Respon ataupun umpan balik ini adalah tanggapan dari si penerima pesan atas pesan yang telah disampaikan. Semisal dosen sebagai komunikator sedang mengirim pesan, memberikan materi kepada kita, komunikan adalah mahasiswa, channelnya adalah PowerPoint yang dosen tampilkan dan juga penjelasan dari